Acil, kita pulang yuk. Yang lain juga sudah pulang tuh. Acil, ayo. Nanti hujannya makin deras loh. Acil pulang dulu ya, Yos. Acil sedih, Bu. Iya, Ibu ngerti. Yoso kan teman kamu sejak kecil. Mengapa Yoso harus meninggal ya, Bu? Kamu kan tahu bahwa semua itu sudah diatur oleh Tuhan. Semua manusia pasti akan. Iya, Bu. Acil tahu. Maksud Acil, mengapa Yoso harus meninggal karena banjir? Katanya banjir itu bencana alam. Apa benar, Bu? Pasti ada penyebabnya kan, Bu? Alam tidak bersalah, dan alam tidak akan memberi bencana kalau tidak ada penyebabnya. Semua ini akibat tingkah laku manusia yang merusak lingkungan. Misalnya, menebang hutan di daerah hulu, membuat bangunan di daerah resapan air, sehingga tanah tidak bisa lagi menyerap air hujan. Belum lagi banyaknya sampah yang dibuang begitu saja ke sungai. Tidak heran kalau alam pun marah. Jadi, alam marah pada kita ya, Bu? Bagaimana caranya supaya alam tidak marah lagi, Bu? Caranya ya kita semua harus berbuat sesuatu supaya kerusakan lingkungan ini tidak bertambah parah. Bagaimana caranya, Bu? Caranya bisa macam-macam. Yang penting dapat menyadarkan masyarakat agar tidak lagi merusak lingkungan. Itu artinya kamu menjaga supaya tidak ada korban lagi seperti Yoso. Iya, Bu. Acil mengerti. Tapi bagaimana caranya ya? Jadi, dari pembicaraan Anda, saya dapat menyimpulkan bahwa banjir yang terjadi ini sebagian besar disebabkan oleh kesalahan kita sebagai manusia yang ceroboh dan tidak peduli terhadap lingkungan hidupnya. Sehingga tanpa disadari banyak tindakan kita yang mengurangi kemampuan alam terhadap hujan yang sangat lebat ini. Ya, betul sekali. Dan sebagai catatan, hujan lebat ini sudah diperkirakan jauh sebelumnya loh. Oh, begitu ya. Ya, dan yang terpenting lagi adalah sudah merupakan kewajiban kita untuk berinisiatif mengingatkan seluruh lapisan masyarakat, ya termasuk aparat, para pejabat, dan wakil rakyat, bahwa lingkungan hidup di sekitar kita ini sudah sedemikian rusak. Sekaligus kita juga harus bertindak walau dalam lingkup yang kecil sekalipun. Iya ya, dan selain kewajiban itu, kita punya hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang bersih dan sehat. Bukan begitu, Bu? Betul, betul sekali. Kita juga berhak untuk menuntut agar kita mendapat lingkungan hidup yang bersih dan sehat seperti yang tadi Anda katakan. Lalu, bagaimana caranya, Bu? Kita dapat berpartisipasi aktif dari kita sendiri dengan misalnya menginformasikan masalah lingkungan ke Pemda setempat atau melalui media lain seperti koran atau radio, atau kita bisa mulai dari hal kecil saja sesuai dengan hobi kita. Misalnya apabila Anda punya hobi menulis, maka buatlah tulisan mengenai kerusakan lingkungan hidup di sekitar kita. Atau kalau kita punya hobi memotret, maka buatlah karya foto yang menggambarkan kerusakan lingkungan hidup kita beserta akibat yang ditimbulkannya. Atau punya hobi melukis, mengarang lagu, atau apa sajalah. Oke. Yang penting, semua itu dapat membuka mata dan menyadarkan seluruh lapisan masyarakat, aparat, pejabat, dan wakil rakyat. Begitu, Bu? Ya, betul. Semua harus menyadari bahwa lingkungan hidup kita sudah sedemikian rusak dan kita harus berupaya memperbaikinya. Atau kalau tidak, bencana yang lebih besar mengancam kita. Oke, terima kasih Bu Susi atas penjelasannya. Dan pendengar, mari kita mulai dari saat ini. Apabila Anda punya ide, saran, atau apapun untuk menjaga lingkungan kita,
segera Anda kirimkan ke program Harmoni Alam, Radio Female, Ratu Plaza Lantai 20, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta. Kita tunggu kiriman Anda dan kejutan akan menanti. Alam tidak bersalah, dan alam tidak akan memberi bencana kalau tidak ada penyebabnya. Bahwa banjir yang terjadi ini sebagian besar disebabkan oleh kesalahan kita sebagai manusia yang ceroboh dan tidak peduli terhadap lingkungan hidupnya, sehingga tanpa disadari kita dapat berpartisipasi aktif dari kita sendiri dengan misalnya menginformasikan masalah lingkungan ke Pemda setempat atau melalui media lain seperti koran atau radio, atau kita bisa mulai dari hal kecil saja sesuai dengan hobi kita. Misalnya apabila Anda punya hobi. Betul sekali. Kita juga berhak untuk menuntut agar kita mendapat lingkungan hidup yang bersih dan sehat seperti yang tadi Anda katakan. Ya, dan yang terpenting lagi adalah sudah merupakan kewajiban kita untuk berinisiatif mengingatkan seluruh lapisan masyarakat. Jangan hanya diam bila lingkungan kita rusak dan tercemar. Mari bersama-sama menyampaikan aspirasi demi terciptanya lingkungan hidup lestari. Bersuaralah, bersuaralah pada yang berwenang. Berbuatlah, jangan tinggal diam. Jangan hanya diam bila lingkungan kita rusak dan tercemar. Mari bersama-sama menyampaikan aspirasi demi terciptanya lingkungan hidup lestari. Bersuaralah, bersuaralah pada yang berwenang. Berbuatlah, jangan tinggal diam. Bersuaralah, bersuaralah pada yang berwenang. Berbuatlah, jangan tinggal diam. Selamat malam pemirsa. Dalam acara Realita Mata Kita, kali ini kami mendatangkan seorang tamu istimewa. Dengan hobinya, tamu kita ini telah berusaha menyadarkan kita betapa parahnya kondisi lingkungan hidup kita yang apabila kita biarkan terus-menerus akan menjadi musibah besar bagi kita sendiri. Tamu kita ini juga telah menggugah kesadaran kita semua akan pentingnya menjalin persahabatan dengan alam sekitar kita. Pemirsa, saya dengan bangga memperkenalkan tamu istimewa kita malam ini, Acil. Pemirsa, Acil ini sebenarnya memiliki hobi yang biasa-biasa saja, yaitu memotret. Tetapi pemirsa, hasil bidikan Acil sangat luar biasa untuk anak seusia Acil. Berapa umurmu, Cil? 10 tahun. Acil, tahu nggak mengapa Acil saat ini berada di studio? Nggak tahu. Cil, ingat nggak foto-foto banjir yang kamu kirim ke Radio Female? Oh, yang itu. Acil ingat. Gini, Cil, Jakarta TV dan Radio Female saat ini sedang melaksanakan program yang bertujuan untuk mendorong masyarakat agar menyadari dan berani mengeluarkan pendapatnya dengan cara-cara yang benar untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat. Nah, tindakan kamu yang membuat dan mengirimkan foto-foto itu bisa menggugah orang lain untuk turut berperan aktif dalam melestarikan lingkungan, dan itu merupakan salah satu ciri dari masyarakat madani. Nah pemirsa, sambil nanti kita berbincang-bincang dengan Acil, Jakarta TV juga akan menayangkan hasil-hasil foto bidikan Acil berikut ini. Cil, boleh tahu nggak sih, kenapa kamu tertarik untuk membuat foto-foto banjir itu? Kan seusia kamu itu biasanya lebih senang motret kakak, adik, atau teman-teman sendiri misalnya. Acil membuat foto-foto itu karena teman Acil sendiri. Namanya Yoso. Dia meninggal karena terseret banjir, Om. Di sana kan banyak tumpukan sampah. Kenapa orang kok
buang sampahnya ke sungai ya Om? Sungai kan tempatnya ikan Om, bukan tempat sampah. Iya kan Om? Kalau udah gitu, siapa yang tanggung jawab ya Om? Oke pemirsa, untuk melanjutkan acara ini, kami akan membuka saluran telepon bagi mereka yang ingin berinteraktif dan berbincang-bincang langsung dengan Acil melalui nomor telepon di bawah ini. Hey, lihat tuh, ada anak kecil yang bikin foto-foto kita. Iya tuh, ngomongnya juga pinter. Wakil rakyat juga, jangan sibuk ngurusin dirinya sendiri aja. Gini deh, yang penting dari kitanya dulu aja, baru deh pada nuntut. Tuh Pak, dengerin. Sebagai pejabat, Bapak mesti tahu nih. Pemirsa, musibah banjir baru saja lewat. Banyak cerita menyedihkan di balik musibah ini. Salah satunya kita dengar tadi dari Acil. Dan jangan lupa pemirsa, lakukanlah sesuatu. Musibah akan tetap mengintai kita kalau kita tidak waspada. Lakukanlah sesuatu. Jangan takut berbicara dan berpendapat kalau melihat kerusakan dan pencemaran lingkungan. Seperti yang telah dilakukan oleh tamu kita malam ini, Acil. Selamat malam. Jangan hanya diam bila lingkungan kita rusak dan tercemar. Mari bersama-sama menyampaikan aspirasi demi terciptanya lingkungan hidup lestari. Bersuara